Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua ya sahabatku, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di channel saya Bejo TKI Malaysia. Jadi pada kesempatan hari ini sedikit saya ingin membahas tentang gaji pekerja kebun di Malaysia ya sahabat. Sebetulnya kurang baik juga kalau menurut saya untuk membahas babakan gaji ya, bab gaji. Sebab gaji itu suatu relatif, jadi tergantung kemahiran seseorang dan kemampuan serta tenaga seseorang bila kerja di kebun. Sebab setahu saya kerja di kebun itu ada yang borong dan ada yang kong-sikong, dan tergantung kepada seseorang itu sudah lama bekerja ataupun baru-baru datang ke Malaysia ya sahabat. Untuk pekerja kebun sendiri seperti contohnya pemetik sawit itu biasanya kira borong, kira tan ya. Satu tan itu tergantung ikut syarikat mana, ataupun ikut tauke mana, ataupun kerja petik sawit di suasana perkampungan. Itu banyak ragamnya. Kalau untuk ikut syarikat itu biasanya agak murah sedikit, tetapi ada kelebihannya. Kelebihannya itu tempatnya pun biasanya senang, terus luas, serta bukan hanya metik sawit juga, borongan lainnya ada seperti pruning pun biasanya kira pokok, ada yang RM2, RM3 dan lain sebagainya. Ada yang meracun tempatnya ketika sudah bertumbuhnya rumput-rumput liar yang mengganggu ya sahabat. Kalau untuk pekerja kebun di kawasan perkampungan itu beda lagi. Setahu saya kalau untuk di perkampungan biasanya sampai 100 satu tannya, yaitu pun ada borongannya seperti pruning juga dan racun dan lain sebagainya. Jadi tergantung kemampuan dan kemahiran, keuletan, kecepatan seseorang tersebut. Itulah yang menjadi nilai asbab daripada gaji seseorang. Kalau untuk pekerja kebun sayur itu pun ada yang kong-sikong, ada yang borong. Biasanya kalau kerja sayur itu mendapat upah persen juga ada. Misalkan per kilo mendapat sekian persen dan lain sebagainya sahabat. Kalau untuk kerja nanas sendiri itu pun borong. Dari pengambilan benih nanas, nanam, metik, menghormon dan lain sebagainya itu borong semua. Ada juga yang kong-sikong. Jadi beragam, berbeda-beda, tidak tentulah sama. Jika Anda menggali informasi pekerja kebun itu mungkin agak berbeda. Kok gajinya ini segini, kok tidak sama. Itulah namanya beragam ya. Kalau yang untuk sudah lama kerja di kebun nanas itu biasanya dia tidak mengandalkan daripada mengupah bekerja saja borong, tetapi dia mengandalkan daripada hasil daripada bagi dua dengan taukenya. Bagi dua ini biasanya tauke ini menyediakan lahan, benih nanas, semua peralatan keperluan pertanian itu dicukupi oleh taukenya, dan seseorang itu hanya bermodalkan tenaga saja. Nanti ketika sudah panen mendapat hasil itu dikira bagi dua, misalkan 50.000 tanaman pokok nanas dan mendapatkan duit 50.000 ringgit, itu nanti dibagi dua hasilnya 25.000 seorang ya. Tetapi kan nanas ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekiranya sekitar 1 tahun ya sahabat. Tetapi di samping itu kan bisa bekerja lain, sebab nanas itu bukannya hari-hari dikerjakan ya kalau sudah menjadi tanaman begitu. Kalau untuk relatif gaji pokok perkebunan itu, kalau sekarang untuk seseorang yang sudah mahir, yang sudah tahu cara dia kerja itu tidak kurang daripada RM3.000 ya sahabat. Itu setahu saya tidak kurang, bahkan bisa lebih. Kalau untuk yang pekerja sawit bisa 4.000, 5.000 dan 6.000 dan lain sebagainya sahabat. Kalau untuk saya sendiri ya relatif lah, boleh lah ya, ada yang disimpan, ada buat keperluan saya di sini, keperluan anak istri saya di kampung itu boleh, masih ada yang disimpan sedikit demi sedikit ya, lama-lama menjadi bukit. Jadi gitu. Untuk menilai pekerjaan seseorang itu tidak bisa dinilai berapa, oh kerja begini gajinya sekian dan sekian, tidak, karena itu hanya perkiraan kasar saja ya sahabat. Ramai juga sahabat saya yang kerja di perkebunan, sebab saya kan tinggal di kawasan kampung sini. Tentunya kalau sudah tinggal lama kan kawan-kawannya ramai dan sering bertemu sapa, berbual, berbagi pengalaman, berbagi informasi dan lain sebagainya. Terkadang memang sering nongkrong duduk sama-sama di kedai ngopi ya sahabat, begitulah.
penjelasan saya untuk gaji perkebunan. Dan untuk gaji pekerja kilang sendiri itu saya kurang seberapa paham. Ada juga yang menanyakan tetapi kurang informasi, sebab kawan saya yang kerja kilang itu tak seberapa banyak. Kalau kerja kilang, kalau menurut gaji pokok standar daripada Indonesia, pekerja di Malaysia itu sekitar 1.500-an ya gaji pokok. Sebab gaji pokok itu ada juga yang lebih daripada 1.500, ada 2.000 juga. Tetapi kan ada OT-nya, ada overtime-nya. Overtime-nya ketika misalkan kerja 8 jam, selebihnya itu dihitung OT. Biasanya ada kira jam lah, 1 jam 8 ringgit atau 10 ringgit begitu. Jadi gaji kerja kilang ini tergantung overtime-nya yang menentukan untuk mendapat gaji yang sangat lumayan. Kalau untuk kerja pembantu rumah sendiri, ART itu relatif lah, mungkin dalam 1.800 sampai 2.000-an begitu kira-kira ya sahabat, sepengetahuan saya. Itu tergantung kebijakan daripada majikan sendiri. Kalau majikannya dengan pekerjanya itu sudah pro, saling mengerti, saling memahami betapa bekerja itu pun susah, dan seorang pekerja itu memahami apa yang diperlukan oleh majikannya tanpa disuruh ini itu, mungkin sang majikan bisa membagi upah yang lebih ya, sebagai bonus bulanan ataupun bonus tahunan. Dan untuk pekerja konstruksi ataupun bangunan itu saya memang tak paham lah. Ada juga yang sahabat saya yang kerja di kawasan Pasir Gudang itu, kalau untuk kong-sikong sekitar 80 ringgit ya per hari 8 jam. Tetapi ketika ada OT itu bisa lebih, itulah misalkan 80 ringgit itu kali sebulan dalam 2.400 ya. Itu kalau beserta OT bisa mencapai 4.000-an. Sebab OT ini kan dikira jam, dikalikan berapa jam. Misalkan kalau pulang pukul 5 ya sampai misalkan ada lembur, ada overtime sampai pukul 10 ya tinggal dikalikan saja. Untuk pekerja-pekerja di kandang ayam sendiri itu biasanya kira kong lah ya. Tapi berapa kongnya saya tak tahu, sebab saya tidak ada kawan yang kerja di peternakan itu sendiri. Mungkin informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat sahabatku semuanya yang menanyakan tentang berapa upah minimal, minimum gaji di Malaysia ya. Jadi kalau memang niat untuk bekerja, kerjalah dengan baik, datanglah dengan secara baik-baik, ikuti undang-undang peraturan negara tersebut ya sahabat. Jangan sembrono, jangan aneh-aneh, jangan macam-macam. Sebab kita di negara orang itu satu, untuk menjaga identiti ataupun akhlak kita ketika kita bekerja di negara orang, gunakanlah undang-undang yang berlaku, ikutilah secara baik ya sahabat. Satu, yang kedua, kalau misalkan kita ada dokumen resmi, ketika kita di kampung halaman ada apa-apa, kita pulang sewaktu-waktu itu senang sahabat, tinggal ambil surat cuti kepada majikan, pamit baik-baik, minta sangu, minta upahnya, terus kita pulang kan, nanti bisa datang balik sini dengan senang tanpa dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan ketika pulang gitu. Tinggal beli tiket, terus kita terbang gitu ya sahabat. Begitulah yang saya selalu kasih informasi kepada sahabatku semuanya tentang informasi kerja-kerja di luar negeri, tentunya khususnya di Malaysia, bukan di negara mana-mana, sebab saya memang kerja di Malaysia sudah lama ya sahabat. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal ibadah kita dunia akhirat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari ini hari Jumat, untuk seorang laki-laki diwajibkan sholat Jumat, jangan sampai tertinggal sampai 3 kali ya sahabat. Sekotor apapun, sehina apapun, dan banyak dosa apapun yang kita lakukan, jangan pernah tinggalkan sholat ya sahabat. Sebab sholat adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan kita rajin menunaikan sholat ketika kita berdosa, kelak di akhir hayat kita menjadi ladang pahala ataupun hidayah untuk kita kembali kepada Allah dengan keadaan suci yang seperti mana Allah harapkan ya, dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.